perkenalkan nama saya Jessi Valencia dengan MPM 1941177 dari kelas 4 MMNC dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Jessi Valencia, Desmond Lim, Novita, dan Vivi Caroline. Nah, di sini kami akan mempresentasikan PPT UAS kami dengan judul pengolahan limbah kardus menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Poin pertamanya itu permasalahan sampah yang saat ini ada di Indonesia itu sangat memprihatinkan, dikarenakan lingkungan yang seharusnya bersih dan asri menjadi lingkungan yang kotor dan berpolusi. Poin yang keduanya itu sampah yang dapat didaur ulang itu adalah kardus. Nah, ide untuk mengolah limbah kardus seperti barang yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang lebih berguna. Nah, poin yang ketiga itu dia mengadakan sosialisasi dan pengajaran ke beberapa lingkungan kecil seperti panti asuhan untuk memanfaatkan limbah yang dapat didaur ulang. Lalu ada proyek objektifnya. Nah, yang pertama itu dia bergerak pada bidang produksi dan penjualan produk kerajinan tangan. Lalu dia membuat produk alat tulis dan rak buku. Produk ini sangat dibutuhkan oleh kalangan mana saja, mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai kantor hingga perpustakaan. Lalu dia menggunakan bahan baku kardus bekas dan penjualan produk melalui media sosial Instagram, Tokopedia, dan sebagainya. Harga barang itu sebesar 70.000 per unit produk. Kondisi umum lingkungannya. Yang pertama itu dia kardus itu memiliki tingkat ketebalan yang bagus dan aman. Yang kedua, kardus memiliki manfaat utama untuk menjaga atau melindungi produk barang dari segala risiko kerusakan. Ketiga itu alasan menggunakan kardus sebagai bahan baku utama itu tidak hanya kardus yang memiliki kelebihan yaitu dari sisi ketebalan. Namun barang bekas seperti kardus ini membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, yang terakhir itu selama ini kardus hanya menjadi sampah atau limbah bekas packingan yang menghasilkan pencemaran penyakit di lingkungan masyarakat. Potensi sumber daya dan peluang pasar. Kami menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh. Dalam melakukan penjualannya, kami melalui pemasaran online. Nah, biaya awal yang kami butuhkan atau yang kami rencanakan adalah sebesar Rp456.400.000. Penerapan konsep etika bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk menjalankan bisnis yang mencakup dalam aspek individu, perusahaan, dan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk para pelaku usaha dalam menjalankan usaha bisnisnya. Human Resource Management Plan. Human Resource Management Plan sangat penting untuk perusahaan dalam bentuk perencanaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Human Resource Management Plan dapat membantu dalam menghadapi perubahan dari luar maupun dari dalam. Identification Risk. Adapun risiko yang kami temukan yaitu masih minimnya kerajinan-kerajinan yang terbuat dari bahan baku kardus bekas. Oleh karena itu, kami harus lebih ekstra menarik perhatian dan keyakinan masyarakat. SWOT. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai strength dan weakness. Strength dari usaha yang akan kami jalankan adalah memerlukan modal yang kecil. Kemudian bahan utama kami yaitu kardus mudah didapatkan. Kemudian supplier kami juga berasal dari kota Batam, jadi memudahkan kami untuk mensuplai dan mengurangi ongkos transportasi. Kemudian weakness kami adalah persaingan dengan produk sejenis yang sudah banyak dan ramai dipasarkan. Kemudian daya tahan produk kami juga lebih cepat rusak dibandingkan produk pesaing. Kemudian ada keterbatasan waktu dalam proses produksi dan membutuhkan skill yang tinggi dalam proses produksi. Kemudian opportunity kami adalah banyaknya limbah kardus yang berada di masyarakat yang dibuang sembarangan menjadi peluang kami untuk menggunakan bahan tersebut. Kemudian udah meningkatnya teknologi, jadi kami untuk melakukan pemasaran secara digital sudah cukup baik dan sangat mendukung untuk usaha kami. Kemudian kardus yang mudah dibentuk menjadi salah satu peluang kami untuk menciptakan produk-produk yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Kemudian tantangan kami dalam usaha ini adalah minimnya kerajinan yang berbahan dasar kardus sehingga membuat kami harus memprospek pelanggan dengan baik sehingga mereka ingin menggunakan produk kami. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk kami ada cukup lama dan persaingan dengan produk sejenis yang berbahan dasar plastik. Kemudian budget and financial planning, kami merencanakan untuk penganggaran diproyeksikan penerimaan di tahun 2021 adalah sebesar Rp1.400.000.000. Nah, sedangkan yang akan kami keluarkan, kami anggarkan sebesar Rp456.400.000 yang terbagi dari pengeluaran bahan produksi, kemudian ada keperluan pemasaran, keperluan belanja aset, keperluan sewa rumah dalam 1 tahun, beban listrik, air, telepon, dan biaya gaji karyawan. Kemudian untuk analisis penawaran dan permintaan produk, nah, kami menargetkan dalam tahun 2021 kami akan menawarkan produk sebanyak 20.000 unit dan terdapat permintaan sebanyak 23.000 unit. Nah, dengan perkembangannya kami memproyeksikan hingga tahun 2025 kami sudah mencapai penawaran sebanyak 41.000 unit, 41.500 unit dan permintaan sebanyak 45.450 unit.
Hai semuanya, perkenalkan nama saya Novita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai 4 project recruitment. Yang pertama itu ada planning. Nah, planning ini di sini kita merencanakan beberapa keperluan produksi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Nah, keperluan tersebut antara lain seperti raw material atau bahan baku produksi, yaitu berupa kardus dan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan produksi. Yang kedua itu adalah conducting. Conducting itu merupakan pemenuhan kerjasama dengan supplier ataupun vendor. Di sini kami akan melakukan kerjasama dengan PT Balesian Lestari, sukses laku agen alat tulis. Nah, kemudian dalam hal ini ada yang namanya controlling. Nah, di sini tim produksi akan melakukan pengecekan semua kebutuhan produksi setiap minggunya, memastikan bahwa material tersedia. Yang keempat ada closing. Nah, di closing ini tim produksi akan melakukan pengecekan unit atau finished good untuk memastikan kebutuhan yang kita produksi itu sudah sesuai dan tepat atau belum. Selanjutnya pada slide ini saya menjelaskan mengenai identifikasi stakeholder. Yang pertama itu ada kepala dan penanggung jawab keuangan yang bertindak sebagai pengelola perusahaan yang bertanggung jawab. Yang kedua ada tim produksi. Nah, tim produksi ini melakukan kegiatan produksi yang akan dijual oleh perusahaan. Yang ketiga ada tim pemasar yang berfungsi untuk memasarkan produk atau jasa. Yang keempat ada tim penjualan. Nah, tim penjualan ini baik menggunakan media penjualan perusahaan maupun melalui distributor. Sekian pesan dari saya, terima kasih.